Kesempatan terakhir ketiga untuk penyampaian visi misi dan program kerja serta pengembangan universitas kami berikan kepada Bapak Dr. Suyanto MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ma'as-sabirin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kesabaran bagi kita semuanya. Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat dan seluruh anggota Senat UNJ, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor yang kami hormati, Bapak Ketua dan anggota Badan Pertimbangan, Bapak Ketua dan anggota Ketua Satuan Pengawas Internal yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan dan pejabat di lingkungan UNJ yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu tamu undangan dan para perwakilan mahasiswa yang sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian visi dan misi program kerja calon rektor UNJ untuk periode 2013-2017. Bapak Ketua Senat dan seluruh anggota Senat, Bapak Ibu Saudara hadirin semuanya. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan misi dan program kerja sebagai calon rektor UNJ. Pada kesempatan ini pula, dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, saya memberanikan diri untuk ikut menjadi calon rektor UNJ. Dengan sedikit pengalaman yang saya punyai, mulai pertama kali saya jadi dosen, menjadi kepala lab dan core lab kimia, menjadi ketua jurusan pendidikan kimia selama 5 tahun, wakil dekan 1 FMIPA sudah setahun ini. Ini baru 1 tahun ini, baru 1 tahun. Staf ahli pembantu rektor 1 UNJ 1 tahun, Pinpro proyek humaniora UNJ 1 tahun, 2 tahunan kurang lebih. Kemudian saya juga sebagai sekretaris umum Himpunan Kimia Indonesia Cabang DIY, sebagai editor jurnal Cakrawala, sebagai TA di beberapa perguruan tinggi, pernah diajak juga oleh Pak Prof. Jemari menjadi tim ad hoc Sarpras di BSNP 1 tahun, dan juga sampai hari ini masih dipercaya juga sebagai tim reviewer TGRG I'm Here Dikti. Dan pengalaman lain selama saya menjadi dosen UNJ mungkin bisa menjadi modal saya dalam usaha ikut membangun dan menata UNJ ke depan yang lebih baik lagi. Niatan ini memang kadang seperti subjektif, namun bagi saya niat adalah suatu modal awal dalam suatu pekerjaan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innama a'malu binniyat. Jadi keberhasilan suatu pekerjaan sangat ditentukan oleh niat kita. Insya Allah dengan niat yang tulus ikhlas dan didasari karena ibadah, semoga semua pekerjaan dan akan berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Bapak Ketua Senat, Bapak Ibu anggota Senat, Bapak Ibu pimpinan, serta Bapak Ibu Saudara hadirin semuanya. UNY hingga saat ini telah mencapai perkembangan yang sangat baik. UNY hingga saat ini mencapai kondisi yang baik tidak terlepas dari peran serta Bapak Ibu semuanya, khususnya warga UNY, di bawah komando pimpinan-pimpinan atau rektor-rektor sebelumnya, yang terakhir oleh Profesor Rahmat Wahab, dan yang sebelumnya mungkin tidak perlu saya sebutkan, karena mungkin nggak hafal. Karena saya masuk sini rektor yang lama kan nggak tahu saya. Namun menurut hemat saya, UNY harus dikembangkan lebih baik lagi dengan segala potensi yang ada. Oleh sebab itu, saya dengan dukungan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa akan berusaha melakukan terobosan-terobosan baru dan pembaruan di semua lini dan bidang yang ada di UNJ.
Untuk mencapai sasaran dan tujuan UNJ yang lebih baik lagi, maka diperlukan sebuah program kerja yang komprehensif dan mendetail, baik itu program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, di mana program kerja tersebut akan menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan visi dan program kerja saya sebagai calon rektor UNJ, karena program kerja yang saya buat cukup ya mungkin agak-agak sulit dibaca dan membingungkan begitu, mungkin akan kami presentasikan saja di dalam PowerPoint. Kalau boleh, Prof, saya mungkin berdiri, boleh? Boleh ya. Maksud saya begini, karena ini saya tuh satu-satunya calon yang bukan guru besar. Jadi saya tuh guru kecil sendiri gitu loh. Nah saya berdiri biar kita gede nih. Nun sewu. Jadi program yang kami sampaikan mungkin sebagai rektor atau calon rektor itu tidak boleh lari dari guideline kita. Kita sudah menentukan program UNJ ke depan seperti apa, maka visi UNJ ke depan menjadi pacuan kita atau landasan kita. Mungkin presentasi saya Bapak Ibu hanya satu slide ini saja. Ini lampirannya rada oke. Jadi isinya hanya satu slide ini saja. Nah, satu slide ini merupakan mimpi saya sebenarnya. Ya nak jadi rektor maksudnya. Jadi lah sekarang ini kan jadi rektor ya mimpi rien. Neng nak kata Prof Putu nak mimpine malam Jumat Kliwon jam 3 kita insyaallah tenanan bisa. Yang kedua, nak saya berdiri niku jane nggo ngurangi lendecek jane. Bapak Ibu, yang saya sampaikan di sini bahwa UNJ sebagai perguruan tinggi LPTK di antara 12 LPTK di Indonesia, barangkali kalau Pak Rektor sudah menyampaikan dan di setiap kali kesempatan bahwa UNJ is the best. Kata Pak Menteri juga begitu. Saya nggak tahu persis di balik itu, saya juga nggak tahu. Ya, moga-moga Pak Menteri kalau mengatakan di sini begitu, di tempat lain tidak begitu, moga-moga. Jadi tapi data-data menunjukkan bahwa UNJ memang karya-karyanya dan lain sebagainya kita patut dibanggakan. Dan bahwa kami termasuk di MIPA itu menjadi growth center. Jadi 3 pusat pengembangan LPTK di Indonesia, Bandung, Jogja, Malang. Artinya kita bertiga ini menjadi proyek percontohan di Indonesia. Oleh sebab itu kami sebenarnya tidak muluk-muluk bahwa anganan kami supaya UNJ itu menjadi universitas pendidikan yang unggul dan berkarakter yang tadi di judul sudah saya sampaikan. Maka polanya adalah begini, yang pertama, kita sebagai perguruan tinggi negeri milik pemerintah, maka cakupan pertama adalah ini saya menginduk ke Dikti. Kita tidak bisa lari dari payung yang diberikan oleh Dikti, bahwa Dikti itu maunya apa-apa, tetap kita harus mengayuh bagio, artinya ikut dengan programnya Dikti. Sebagaimana di dalam 5 pilar program pengembangan Dikti yang mulai dari nomor 1 penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa, pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan seterusnya sampai dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, kita juga akan mengikuti ke arah situ. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang terakhir dibuat oleh Dikti juga dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 yang terakhir ini, UNJ sebagai perguruan tinggi negeri pasti akan merujuk ke situ, yaitu di dalam ketentuan itu PTN mempunyai fungsi dan peran. Yang pertama sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat kajian kebijakan, dan seterusnya pusat pengembangan peradaban manusia. Ini rodo angel di mana ini? Neng kula dhewe rodo mumet iki. Nah, yang pilar kedua tadi mau saya begini, UNJ ini kan di ujung di atas itu kan kita menuju perguruan tinggi kependidikan kelas dunia. Ini konsep kita, tapi kadang-kadang saya rodok nun sewu. Saya mengambil beberapa ranking di dunia, perguruan tinggi kelas dunia, mulai dari Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, itu saya lihat jumlah mahasiswanya, data-datanya dan sebagainya, karya di jurnalnya, citasinya dan sebagainya. Terus niki kula bandingke UNJ, ning mboten apa niki mboten nama. Pengen kula tak gambare UNJ tok niki.
Terus niki tak donya. Se-Asia dari 10 perguruan tinggi terbesar itu ada tadi ke atas dulu. Ini ada Seoul National University, ada Singapura University, Tokyo, dan Hong Kong. Jadi ada perguruan tinggi 10 terbesar itu saya ambil gitu. Terus ya kira-kira UNJ seperti apa saya lihat begitu. Jadi supaya mimpi saya sangat kecapean di situ. Nah, yang terakhir ini di Indonesia. Di Indonesia ini ada perguruan tinggi gajah. Lah ya, ada perguruan tinggi teknik, ada perguruan tinggi pertanian, dan ada perguruan tinggi termahal di Indonesia. Jadi UI ini kan bayarnya paling mahal. Terus UNJ ini bayarnya paling murah di Indonesia. Nah, terus kita sebenarnya dalam hal tertentu tidak kalah. Kalau Pak Dirjen Dikti mengatakan UNJ pasti lebih unggul dari ITB dalam hal pendidikan guru. Ya, kata Pak Dirjen itu. Lah gitu, anak neng penelitian gaya pesawat ya menang ITB to ya. Neng nggih mboten lomba teknik nggih mobil niku nggih menang UNJ kok nggih. Ya artinya kita pasti bisa bersaing secara nasional. Sengaja tidak saya bandingkan UPI kok ndak enten datane mboten. Nah, ini UNJ pasti di Indonesia yang data Dikti bahwa kita masuk 20 perguruan tinggi di Indonesia yang layak go internasional, maka di situ kita pasti punya kesempatan ke sana. Oleh sebab itu, dalam rangka go internasional ini, mohon maaf, barangkali ini sedikit yang saya sampaikan, ada hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan di tingkat di bawah ini. Mulai dari kita harus meningkatkan grade atau di tingkat nasional dan internasional lewat Webometric kita. Kemudian akreditasi kita itu bisa A semua gitu loh. Nah kita mau internasional akreditasi nggak akan rada lucu. Ya kita kalau bisa A semua, minimal B lah, minimal B. Yang ada C atau bahkan yang perpanjangan izin agak sulit itu harus kita upgrade. Maka program akreditasi ini menjadi penting. Kemudian networking dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri ini menjadi penting. Rintisan kelas internasional dan program unggulan, karena bagaimanapun unggulan itu yang akan dilihat kita di dunia internasional. Kemudian peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, ini penting sekali. Peningkatan kualitas mahasiswa dan prestasi dalam dan luar negeri. Peningkatan seminar dan penerbitan di dalam negeri dan maupun di luar negeri, peningkatan peran kantor kerjasama yang lebih profesional. Mohon maaf loh Prof, ini enggak ini di WR3, ini WR4 ini. Nah, kemudian yang kedua, stressing kita adalah pada pendidikan guru. Bagaimanapun juga bahwa tadi saya katakan Pak Dirjen bahwa UNJ pasti unggul di pendidikan guru. Maka dalam rangka pendidikan guru ini kita harus memperbaiki pola-pola konsep-konsep bagaimana kita menghasilkan guru yang baik, mulai menggodok bagaimana guru menjadi profesional, kualifikasinya bagaimana, karirnya, penghargaan, dan seterusnya, seperti yang digariskan oleh direktorat. Oleh sebab itu, sebagai perguruan tinggi LPTK, maka yang penting menurut kami adalah kalau Pak Menteri sudah rancang atau merancang Indonesia berubah ke 2045 dengan perubahan kurikulum, kalau kurikulum mengajar di lapangan berubah, maka kita mestinya juga ikut perubahan. Maka revitalisasi LPTK ini dalam konteks PPG dan peningkatan kualifikasi akademik termasuk perubahan kurikulum kita perlu kita lakukan. Kemudian retribusi guru, implementasi peraturan terkait dengan kementerian, rekonstruksi kurikulum LPTK, standar input mahasiswa calon guru, penguatan proses belajar mengajar di LPTK. Pendidikan guru menjadi core utama kita. Kemudian memaknai kembali esensi pendidikan guru kita, menyusun pola dan grand design pendidikan guru kita, khususnya di LPTK. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan character education atau pendidikan karakter, kemana kita akan menuju 2045 menjadi manusia Indonesia yang unggul. Ini ada kami sampaikan beberapa hal yang mungkin kita catat, peningkatan sosialisasi tentang pendidikan karakter di semua lini dan jenjang pendidikan, perumusan kembali poin-poin pendidikan karakter atau menjadi rambu-rambu kita supaya yang dimaksud pendidikan karakter itu memang diangan-angan saja. Tadi prakteknya itu seperti apa, itu harus kita rumuskan. Kemudian penguatan mata kuliah pokok dalam pendidikan karakter, khususnya agama, kewarganegaraan, dan Pancasila, implementasi pendidikan karakter dalam semua mata kuliah, kemudian implementasi pendidikan karakter dalam kehidupan dan pergaulan kampus, sampai dengan penguatan tim pengembang pendidikan karakter kita. Kemudian fungsi yang kelima yang saya ajukan adalah bagaimana kita menata kelembagaan kita.
UNJ sekarang sudah sangat baik kelembagaan kita yang sudah diatur dengan sesuai peraturan. Maka organisasi atau pengoptimalisasi kelembagaan kita mulai dari pemantapan fungsi fakultas, jurusan, prodi, demikian juga dengan program pascasarjana. Jadi kita memantapkan fungsi-fungsi itu. Jadi pascasarjana kita mantapkan memang yang harus di pasca, yang memang harus di fakultas-fakultas kita mantapkan kembali. Jurusan juga begitu, kita berikan kewenangan atau yang agak lebih kewenangannya supaya kehidupan di jurusan itu lebih meningkat lagi. Yang selama ini barangkali otonomi baru sampai di tingkat fakultas, barangkali ke depan kita pikirkan kelembagaannya lebih meningkat. Kemudian penataan lembaga dari LPPM maupun LPPMP sampai dengan optimalisasi fungsi unit-unit pusat-pusat di bawah lembaga tersebut. Kemudian pemantapan otonomi fakultas dan jurusan, tadi sudah saya sampaikan. Juga peningkatan kualitas sistem PBM kita, bagaimana juga PBM ini menjadi proses yang menjadi unggulan kita. Kalau kita LPTK yang menghasilkan pendidikan guru, maka seharusnya PBM yang kita lakukan harus sangat baik. Kemudian peningkatan sistem administrasi akademik, peningkatan penelitian yang menghasilkan produk unggulan dan terbit pada jurnal internasional. Jadi ini memang masih lemah agak kita. Jadi tuntutan kita menghasilkan karya penelitian yang unggul dan terbit di jurnal internasional ini barangkali perlu kita tingkatkan lebih dari kondisi sekarang. Kemudian peningkatan PPM yang memberikan nilai tambah dan produk unggulan bagi masyarakat. Optimalisasi kepegawaian dan keuangan meliputi cekap. Matur nuwun. Saya sangat senang ini kalau sudah hampir. Nunggu 20 menit ya rada suwi. Niki meningkatkan kesejahteraan dosen dan seterusnya, peningkatan keuangan, peningkatan fungsi BPPU dan seterusnya. Optimalisasi organisasi kemahasiswaan, peningkatan prestasi mahasiswa bidang penalaran teknologi seni olahraga, peningkatan sarana dan prasarana untuk kegiatan mahasiswa dan PBM. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang sudah dihasilkan UNJ unggul ini. Jadi baik itu seni, olahraga, dan akademik yang lain. Mohon maaf mungkin saya yang sambil tidak terlalu banyak, karena memang ya nggak punya data banyak. Nah, saya sebenarnya satu hal dari slide, sebenarnya masih banyak slide-nya ini. Jadi saya punya satu hal yang mendasari mimpi saya tadi. Ini menjadi renungan saya. Ketika saya pernah di Madinah, di mana di Madinah itu tempat Nabi mengembangkan Islam menjadi Islam yang besar, Islam yang kuat. Dan beberapa referen yang saya baca, ternyata keunggulan dan kebesaran Islam itu di Madinah yang dibangun oleh Nabi didasari oleh 3 hal ini, yaitu adanya spiritualitas, intelektualitas, dan moralitas. Jadi kalau orang barat mungkin hanya mengedepankan intelektualitas saja, tanpa ada spiritualitas dan mungkin moralnya ada juga. Tapi kita kalau 3 hal itu bisa kita kembangkan, maka menjadi UNJ yang unggul dan terkenal. Tapi kapan itu saya tidak tahu. Tapi ini menjadi barangkali pilar yang ingin saya sampaikan. Karena waktu sudah tinggal 3 atau 2 menit, barangkali ini mohon maaf, sebenarnya presentasi saya masih agak banyak, tapi saya simpen saja. Ini aja masih sedikit ini. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Senat dan seluruh anggota Senat, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu saudara dosen, karyawan dan mahasiswa yang telah sabar mengikuti presentasi calon rektor kali ini. Pada akhirnya penyampaian visi dan program kerja ini saya sampaikan sebuah pepatah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Peribahasa ini memberikan motivasi dan semangat kita dalam bekerja yang lebih baik dan bersungguh-sungguh. Semoga saya bisa memikul amanah dari Bapak Ibu semua, seluruh warga UNJ, walaupun saya menyadari bahwa amanah ini cukup berat bagi saya. Paling tidak situasi ini bisa memberikan pengalaman bagi diri saya pribadi. Yang terakhir, perkenankan saya menyampaikan suatu ungkapan, mangan kupat sayure santen, menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.